Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali karena pada pagi hari ini kita masih kesempatan oleh Tuhan untuk sama-sama mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan yang pasti memberkati kita semua. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Rencana Tuhan atas hidup kita. Saya mengambilnya di dalam Mazmur Pasal 139 ayat yang ke-13, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa kita diciptakan bukan tanpa maksud dan tujuan dari Allah. Atau Allah hanya sekedar saja menciptakan kita. Tetapi pastinya ada maksud dan rencana Allah yang indah dan mulia. Sekalipun seringkali kita tidak menyadari dan kurang mempercayai hal itu, hal ini sangat lumrah, terlebih lagi ketika kita mungkin menyadari bahwa seringkali hidup kita tidak ada di dalam posisi-posisi yang aman atau ideal, atau tidak sesuai dengan harapan atau ekspektasi kita sebagai manusia atau umat ciptaan Allah. Kita mungkin sering bertanya-tanya, jika Tuhan menciptakan kita karena kita dikasihinya, atau karena kita berharga, atau karena kita ini mulia, mengapa justru kita seringkali mengalami sisi-sisi gelap dalam hidup ini? Mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan dalam hidup ini yang Bapak Ibu merasa tidak ada jawabannya. Ada banyak pertanyaan seperti mengapa aku cacat sejak lahir? Mengapa aku ditelantarkan oleh orang tuaku? Mengapa orang tuaku berpisah? Mengapa orang tuaku tidak bekerja sehingga aku tidak dapat melanjutkan sekolah lagi? Mengapa, dan mengapa? Yang seringkali kita semua merasa tidak ada jawaban yang pasti, tidak ada jawaban yang pas yang dapat kita terima dalam hidup ini. Di dalam Mazmur pasal yang 139 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17 mengatakan, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindungi bagimu, ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah, matamu melihat selagi aku bakal anak dan dalam kitabmu, semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya, dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Puji nama Tuhan, ini berarti bahwa kita memang telah secara sengaja diciptakan dan dibentuk oleh Allah. Bahkan di dalam rencananya, kita semua telah tercatat dalam buku kehidupannya dan kita telah direncanakan untuk sesuatu hal yang mulia dalam kehidupan kita. Bahkan saya sendiri secara pribadi juga tidak mengetahui sama sekali atas apa yang terjadi dalam kehidupan saya dan juga rencananya yang begitu indah atas hidup saya. Cindy yang tadinya tidak mengenal kasih Tuhan, ternyata Allah sendiri telah memilih Cindy sebelum dunia dijadikan, bahkan sebelum Cindy menjadi bakal anak, untuk menjadi anak yang dikasihinya dan masuk dalam rencananya yang indah dan ajaib. Di dalam Yesaya pasal 43 ayat yang ke-4a, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Dari ayat tersebut kita dapat mengetahui bahwa kita sangat berharga di mata Tuhan. Kita adalah ciptaannya yang mulia dan Tuhan sangat mengasihi kita. Puji nama Tuhan. Bahkan di dalam keadaan-keadaan yang tidak pas sekalipun, dalam keadaan-keadaan yang tidak ideal sekalipun, Tuhan justru seringkali dapat memakai hidup kita
untuk menyatakan kuasa dan kemuliaannya. Seorang motivator terkenal bernama Nick Vujicic mengalami sindrom tetra amelia sejak lahir, yaitu sebuah sindrom yang langka yang mempunyai karakteristik tubuhnya tanpa lengan dan kaki. Bahkan saat lahir, ibu Nick menolak untuk melihat sang buah hati ketika perawat menyerahkan Nick kepadanya. Namun ayah ibunya akhirnya menyadari dan memahami bahwa ini adalah rencana Tuhan atas putra mereka. Masa kecil hingga remaja Nick tidaklah mudah, bahkan terbilang sangat kelam. Ia beberapa kali mengalami depresi dan berusaha untuk bunuh diri karena orang-orang di sekitarnya yang sering kali membuli dirinya. Namun keputusan untuk tidak berlama-lama dengan keadaannya membuat Nick akhirnya mengambil keputusan untuk melayani Tuhan dan menjadi seorang motivator terkenal yang sangat memberkati banyak orang hingga saat ini. Dan ini berarti juga bahwa Nick telah menyadari bahwa kehadirannya di dalam dunia ini telah dengan sengaja dirancangkan oleh Tuhan untuk maksud-maksud yang mulia bagi dirinya sendiri dan juga bagi banyak orang. Begitu juga dengan kehidupan kita, Bapak Ibu. Di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-21 di dalam terjemahan sehari-hari mengatakan, demikian juga kamu, kalau kamu mengkhususkan dirimu hanya bagi Tuhan saja dengan menjaga dirimu supaya tetap hidup murni, kamu akan menjadi seperti bejana istimewa. Berarti kamu juga menjadi bejana yang bersih dan layak dipakai Tuhan untuk setiap pekerjaan yang baik. Amin, haleluya, puji nama Tuhan. Kesimpulannya, bersyukurlah dan berhentilah menyesali diri atas apa yang terjadi dalam hidup kita, karena hidup kita berharga, mulia, dan Tuhan mau memakai hidup kita bagi rencananya yang indah. Haleluya. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur karena pagi hari ini kami telah sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan telah merancangkan sesuatu yang indah dan mulia bagi kehidupan kami. Kami tidak secara sengaja untuk dihadirkan dalam dunia ini, tidak memiliki rencana dan tujuan apapun, tetapi Tuhan memiliki rencana dan tujuan yang indah dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, berkati kami semua sepanjang hari ini di dalam segala aktivitas yang kami kerjakan. Tuhan yang tolong, Tuhan yang pimpin dan menjadikan apa yang kami kerjakan menjadi berhasil. Terpujilah namamu, kami sudah berdoa mengucap syukur kepadamu, hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.